Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Fitri dari kelas A3 dengan NIM 25101220024. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang hasil ujian tengah semester saya dari hasil sebuah video YouTube tentang pembelajaran nyata yang saya analisis kritis dan rekonstruksi pembelajaran musik di SMP. Saya akan membuat ini menjadi 5 bagian. Yang pertama ada analisis pembelajaran. Dari video yang sudah saya amati tadi, pembelajaran musik di SMPN 1 Istanbul itu sudah berjalan dengan lancar menggunakan sistem praktik langsung, di mana para siswanya diminta untuk meniru ritme pola musik yang sederhana. Suasana kelas berjalan cukup aktif, tetapi pembelajaran ini hanya didominasi oleh para guru saja, di mana para siswa diminta untuk hanya menirukan contoh yang diberikan. Dalam pembelajaran musik, sistem ini sudah bagus karena akan menggunakan praktik langsung. Tetapi di sini ruang eksplorasi siswa masih terbatas karena seperti yang saya katakan tadi, itu masih saja menggunakan sistem instruksi dan meniru contoh. Dari maknanya sendiri, para siswa memang belajar musik, tetapi mereka tidak merasakan musik itu sendiri, sehingga mereka tidak mendalami ekspresi, rasa, dan maknanya sendiri. Yang kedua adalah diagnosis kritis. Jika sistem pembelajaran ini dilangsungkan selama 1 semester penuh, maka akan ada beberapa hal yang tidak dapat berkembang. Yang pertama, kreativitas para siswa terganggu. Yang kedua, para siswa sendiri tidak dapat merasakan kepekaan musikal. Dan yang ketiga adalah rasa kepercayaan diri individu itu kurang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem pembelajaran ini masih berorientasi kepada hasil, bukan proses. Lalu, masih belum ada diferensiasi untuk para siswa. Karena itu, para siswa memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan semuanya. Sebagai perbaikan, saya sudah membuatkan sistem rekonstruksi pembelajaran musik SMP secara langsung. Saya menggunakan alokasi waktu 50 menit dengan sistem Student Central Learning, tetapi tetap menggunakan sistem praktik langsung. Sesi yang pertama, dalam 5 menit pertama, saya akan melakukan pendahuluan, yang mana saya akan menyapa para siswa dan memberikan ice breaking ringan. Selamat pagi anak-anak. Saya akan memberikan ice breaking sederhana tentang ritme. Mari ikuti saya. 1, 2, 3. Lalu yang kedua ada persepsi dan contoh. Saya menjelaskan sedikit dan memberikan contoh. Contohnya ritme ada di mana saja. Ritme itu mudah ditemukan. Contohnya dari meja. Mari kita eksplor bareng-bareng. Yang ketiga adalah kegiatan inti. Di kegiatan inti ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah eksplor kelompok. Saya akan membagi kelompok menjadi 4 atau 5 anak untuk menjadi satu kelompok, lalu menyuruh mereka melakukan eksplor ringan di sekitar mereka. Anak-anak silahkan membagi menjadi satu kelompok dengan isi 4-5 orang. Lalu eksplor di mana saja yang kalian mau, tetapi dengan catatan harus kompak. Tahapan kedua adalah pengembangan. Di sini saya akan menyuruh siswa memberikan variasi pada eksplor mereka itu. Mungkin di variasi dinamis, tempo, habis itu suara, atau apapun itu. Dengan kalimat, anak-anak kalian bisa memberikan variasi kepada eksplor kalian tadi. Bisa digunakan lebih cepat ataupun lebih lambat. Lalu, tahapan yang ketiga adalah game musikal. Di sini, saya akan menyuruh anak-anak untuk menirukan suara dari kelompok lain dengan waktu yang sederhana. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan untuk melatih fokus mereka. Kegiatan inti tadi terbagi menjadi 3 tahapan dengan alokasi waktu. Yang pertama adalah 10 menit, lalu sesi kedua juga 10 menit, sedangkan sesi ketiga hanya dilakukan 5 menit saja. Lalu yang keempat, penampilan dan diskusi. Penampilan dilakukan untuk mengapresiasikan hasil mereka, dan diskusi dilakukan untuk membedahnya. Anak-anak, setelah kita memperhatikan penampilan dari kelompok-kelompok tadi, apa menurut kalian yang kurang dari kelompok tadi juga sangat bagus? Lalu yang terakhir adalah penutupan. Di penutupan ini saya mau alokasikan waktu 5 menit saja karena kita hanya tinggal merefleksikan diri untuk pembelajaran tadi. Seperti bagaimana pembelajaran musik yang telah kita lalui tadi. Mohon maaf, di urutan yang keempat tadi saya mengalokasikan waktu selama 10 menit.
Seperti itu rekonstruksi pembelajaran musik yang telah saya rancang. Yang keempat, ada justifikasi. Kenapa desain yang saya berikan terasa lebih baik? Karena saya menggunakan sistem pendekatan Student Central Learning dan tetap menggunakan sistem praktik langsung. Yang mana hal ini adalah sistem pembelajaran abad ke-21 sekarang dengan kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi yang baik dan lancar. Lalu game yang saya berikan juga meningkatkan kreativitas para siswanya secara merata karena dilakukan oleh setiap individualnya. Sehingga suasana pembelajaran kali ini tidak membosankan dan terasa lebih menyenangkan. Yang kelima, ada refleksi. Sistem pembelajaran yang sudah saya rancang tidak mungkin tidak ada tantangannya. Risiko yang ada pada sistem pembelajaran saya ini adalah di mana siswa tidak semuanya bisa langsung melakukan semua hal ini, dikarenakan kreativitas siswa tidak bisa terbangun secara langsung oleh sebab rasa percaya diri siswa yang tidak bisa terbangun secara cepat. Lalu bisa juga suasana kelas menjadi lebih tidak kondusif dikarenakan banyaknya suara keributan. Tetapi semua hal ini bisa dilalui dengan arahan, pemberian contoh yang jelas, dan pembagian kelompok yang bagus. Lalu sebagai penutup, saya akan memberikan bahwa pembelajaran musik yang baik itu bukan hanya para siswa belajar dari sebuah teori, tetapi para siswa juga bisa mengalami musik itu sendiri supaya bisa merasakan ekspresi dan memaknainya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.